Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberinya nikmat kesehatan yang kita rasakan pada saat hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan ke ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mira Rosalia, BP 1901031015, dari kelas 2A, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan membawakan makalah pentingnya menjaga akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam menjadi suatu yang penting dan berguna bagi umatnya. Akhlak menjadi suatu yang akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur sedetail-detailnya segala sesuatu. Islam juga agama yang menyelamatkan. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengetatkan bagi siapa yang mengikuti ajarannya dengan benar, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan periwayatan Muhammad bin Al-Ajlan dari Al-Qa'qa dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya menyebut Allah." Surah Al-Ahzab ayat 21. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Pembentukan akhlak adalah usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk manusia dengan menggunakan sarana pendidikan dan bimbingan yang terprogram dengan baik secara konsisten. Dalam Islam, pembentukan akhlak dilakukan secara integrasi melalui rukun iman dan rukun Islam. Ibadah dalam Islam juga merupakan sarana dalam pembentukan akhlak. Ada beberapa faktor mempengaruhi pembentukan serta pembinaan akhlak. Di antaranya, pertama, faktor keturunan. Berdasarkan aliran nativisme yang memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh bawaan yang diwariskan oleh orang tuanya, sedangkan lingkungan atau pengalaman tidak memberi pengaruh bagi perkembangan manusia tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh membentuk akhlak seseorang. Paham utama aliran ini yang dikenal dengan tabula rasa, yaitu suatu istilah dari bahasa Latin yang berarti kertas kosong. Paham ini menekankan bahwa pengalaman, lingkungan, dan pendidikan sangat berperan penting bagi dalam perkembangan seseorang. Yang ketiga ialah faktor hidayah. Faktor hidayah dalam pandangan Islam menentukan membentuk akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Di dalam Al-Quran bahkan dijelaskan bahwa tidak seorang pun bisa memberi hidayah kepada orang lain termasuk Rasulullah SAW. Hal ini terlihat ketika Rasulullah berdoa agar Islam dikuatkan dengan dua Umar. Dari doa ini kemudian Allah memilih Umar Khattab dan bukan Umar bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah sendiri. Keempat, kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Orang berbuat baik atau buruk karena ada dua faktor dari kebiasaannya, yaitu A. Kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan,
B. Menerima kesukaan itu yang akhirnya menampilkan perbuatan dan diulang terus-menerus. Pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan semu bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya itu. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan semu bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya itu. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak menurut beberapa tokoh. Pertama, menurut Hamzah Ya'qub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Yang kedua, faktor ekstern. Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi lingkungan, pengaruh sekolah. Yang kedua, menurut Haji Ahmad Mustafa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Pertama, insting. Insting ialah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang berarti untuk mempertahankan eksistensi manusiawinya. Yang kedua, pola dasar bawaan. Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama, dan yang membedakan adalah faktor pendidikan. Tetapi, pendapat baru mengatakan tidak ada dua orang yang keluar di alam kewujudan sama dalam tubuh akal dari akhlaknya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang melingkungi tubuh yang hidup. Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udara. Lingkungan manusia ialah apa yang melingkungi dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Keempat, kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus hingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Yang kelima, kehendak. Pertama, pengertian, yaitu suatu perbuatan yang berdasar pada kehendak dan bukan hasil kehendak. Berdasarkan kehendak adalah menulis, membaca, mengarang, berpidato, dan lain sebagainya. Adapun contoh berdasarkan bukan kehendak adalah detik hati, bernapas, dan gerak mata. Ahli-ahli mengatakan bahwa keinginan yang menang adalah keinginan yang alamnya lebih kuat meskipun dia bukan keinginan yang lebih kuat. Keinginan yang kuat disebut rogbah. Lalu datang 4 azam atau niat berbuat. Azam ini ialah yang disebut dengan kehendak kemudian diikuti dengan perbuatan. Yang kedua, kehendak adalah kekuatan. Kehendak Tuhan adalah penjabarannya atas objek-objek pengetahuannya dalam bentuk eksistensi sesuai dengan kebutuhan pengetahuannya.
kehendak kita identik dengan kehendak abadi ilahiyah, tetapi dalam hubungan dengan kita, ia berpartisipasi dalam kesementaraan kita, hudus, dan kita menyebutnya diciptakan. Baiklah, dari makalah ini kesimpulan yang kita bisa dapatkan adalah akhlak secara bahasa adalah budi pekerti atau perangai, sedangkan menurut istilah ialah suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik buruk, tujuan perbuatan dan juga sebagai pedoman yang harus diikuti menjadi syarat terbentuknya masyarakat yang baik bagi Islami. Akhlak itu dapat mengantarkan seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya, yang suka berderma akan dekat dengan Allah, dengan syurga, dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Maka dari itu kita harus mempunyai akhlak yang bagus. Akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dan istimewa dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut. Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah dari akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membaikkan akhlak beliau. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Sekianlah makalah dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.